Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Welcome back teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membahas pergerakan saham yang mana di sini telah di-request oleh teman-teman kita yang ada di grup Telegram ini. Yang mana ketika telah saya hitung, yang ini requestnya saya mulai dari jam 8 malam ini pada tanggal 23 bulan April 2025. Oke. Di sini ada 5 ya. Dari untuk pergerakan hari ini kita akan membahas tentunya ada IHSG dan juga 10 saham yang telah di-request dan di-list oleh teman-teman kita tadi di grup Telegram ya. Yang pertama di sini ada saham Ergas ya, Erigas, terus ada saham LPPF, ada saham MSIN, ada saham Excel, ada saham LPPF ini 2 kali ya, udah ini saya hapus nih. Tatar ya, ini ada Hoki, ada saham Harum, ada saham Bot, ada saham Pani dan juga terakhir ada saham BBTN. Overall di sini berarti di sini ada 7 8 9, ada 9 saham yang akan kita bahas di malam ini. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu untuk pergerakan IHSG. Kalau yang udah saya share kemarin di grup Telegram dan juga di semua media sosial saya bahwa di sini ada ya, ini kan kemarin udah di break ini di 6.465 ya, ini sebenarnya udah bagus. Seharusnya ini kalau memang benaran IHSG dalam kondisi sehat ya, ini bisa naik tapi jangan sampai gap up lah ya, kan, karena walaupun ini menjelang keputusan suku bunga dan keputusan suku bunganya itu benar udah ditahan ya. Sebelumnya kan saya udah bilang walaupun suku bunga ditahan pada hari ini tetap IHSG akan melanjutkan kenaikannya karena di bulan kemarin juga IHSG melakukan hal yang sama. That's why ya, itu Bank Indonesia itu menahan suku bunganya kan telah saya proyeksikan itu bertahan karena itu untuk menjaga juga menilai ya harga rupiah kita itu tidak kembali ke harga 17 ribunya ya. Oke. Nah, jadi sekarang rupiah itu bertahan di 16.800. Semoga ini bisa bertahan di sinilah untuk rupiah, jangan sampai kembali melemah. Besoknya rupiah ini bisa kembali nutup di harga 16.500. Oke, semoga saja bisa kecapaian. Caranya bukan rupiahnya menguat tetapi dolar US yang selalu melemah atau kembali melemah. Karena ini dolar US ini ya, semenjak saya udah bikin kemarin di tanggal 6 Maret ini juga terus mengalami pelemahan. That's why kenapa harga gold itu selalu menunjukkan kenaikannya yang udah saya bikin juga. Kalau kita lihat dari harga ini ya, proyeksi video YouTube-nya ini ISG juga ya, ini gagal untuk kembali menembus di 6.647. Artinya ini bisa jadi apakah besok ya, besok di hari ya, di hari ini ya, di hari Kamis ataupun di hari Jumat itu menjadi titik pemantulan koreksi bagi IHSG di 6.536. Jadi hati-hati untuk di hari ini ya, di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung saja ya untuk melihat indeks. Untuk S&P 500 ini juga mengalami kenaikan ya. Ini hijau ya, Dow Jones hijau, Hang Seng hijau, Jepang hijau. Ini hanya Cina yang sedikit terkoreksi ya, Prancis, Jerman dan juga Inggris FTSE ini mengalami hijau. Kalau kita lihat dari all market juga ini pada ya masih ada distribusi. Kemarin kan akumulasi seperti saya bilang. Ada secercah harapan kemarin, walaupun saya bilang kemarin itu hanya 1 miliar ya, tidak sesuai ekspektasi di atas 1 triliun, dan kemarin dan hari ini terjadi ada distribusi sebesar 247 miliar, yang artinya bisa jadi besok hari ini Kamis atau di hari Jumat itu mulai ada terkoreksi. Kalau kita lihat dari ya, Max ya, ini semuanya udah mulai menghijau dari saham US hari ini ya, ditandai dengan ya gold hari ini dan koreksi, dan juga ini Bitcoin juga udah mulai ada breakout semenjak kemarin. Nah, ini saya bikin ya, itu kembali di harganya yang kemarin rebound di 2 Maret, yang mana reboundnya kemarin di 2 Maret itu dari Twitter ya, tweet di X-nya Trump itu ya, sekarang sudah kembali di harga ini. Cuman ini potensialnya kembali ini bisa kembali terkoreksi ke ya, untuk Bitcoin ke harga 88.000 hingga 86.000. Apakah dalam waktu dekat ini ya? Apakah ini hanya dead cat bounce ya? Kita lihat dulu lah nanti konfirmasinya, karena kita lihat dulu lah untuk kalender ekonomi di hari ini kan tidak ada yang terlalu masif ya. Hanya City Home Sales itu juga kurang terlalu berpengaruh. Kalau kita besok lihat di hari Jumat, Keramat juga tidak ada ya. Jadi ya untuk next week di minggu depan juga
Nah, ini ya, consumer confidence ini oke nih, gede juga nih ya kepercayaan konsumer. Terus juga data Amerika, manufacturing PMI Cina. Kita lihat ke GDP Price Index tidak terlalu AGP non farm payroll NFP change core ya price index index. Oke, berarti ini di minggu depan udah juga mulai sedikit brutal ya, walaupun tidak terlalu pointing atau terlalu brutal untuk data US besok di minggu depan ya. Jadi kemungkinan ya intinya hati-hati dulu lah. Nanti di bulan Mei ini baru kita sangat berbahaya kondisinya ya. Oke, langsung saja kita ini langsung cek ke saham yang pertama. Nah, hari ini ISG ditutup menguat sebesar 1,47%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya ini ada penguatan sebesar 1,98%. Artinya seperti yang udah saya bilang, kalau LQ45-nya itu udah naik ya teman-teman semuanya, itu pertanda yang sebenarnya bagus. Artinya saham-saham Konglo atau saham-saham yang kemarin menopang di saat ISG itu lagi crash atau tidak lagi kegalauan ya, itu sebenarnya ya kembali lagi porsinya itu ke saham LQ45. That's why kemarin juga ya waktu ini ISG kita itu naik, itu kebanyakan LQ45-nya tidak terlalu naik ya, di bawah kenaikan ISG, dan di saat penurunan ISG itu penurunan LQ45 juga jauh lebih tinggi ya. Yang artinya kembali lagi saya katakan kepada semua teman-teman, jadi saham-saham yang kemarin memberikan profit ya teman-teman tuh ya, seperti mungkin di saham-saham yang emas atau ada segala macam, sekarang udah berubah lagi drive-nya atau polanya itu udah kembali lagi normal ya. Jadi ya teman-teman, sekarang harus bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa dipantau lagi untuk Big Bang ya. Oke, kita ke saham yang pertama. Oke, teman-teman semuanya, bentar ya, ini saya lupa nih. Untuk IDX Finance ya, jadi ini di sini ada gap di 1279 hingga di 1294. Ini polanya sangat-sangat mirip dengan ISG. Jadi indeks finance ini adalah untuk melihat sektoral finance keseluruhan ya. Dan kenapa di sini indeks finance ada di Indonesia? Kenapa di sektor lain nggak ada ya? Karena udah saya bilang dari dulu ya, Indonesia ini hanya berpatokan kebanyakan memang hanya dari sektor finance, karena kita tidak ada sektor yang memang benar-benar mengunggulkan. Seperti S&P 500 itu kan merupakan 500 kumpulan saham-saham blue chip, dan Nasdaq itu merupakan 100 kumpulan saham-saham teknologi yang ada di Amerika. Makanya mereka mempunyai Nasdaq. Tetapi kita hanya mempunyai finance ya. Jadi inilah sektor yang diunggulkan di Indonesia itu. Oke ya. Jadi ini sama seperti Nasdaq-nya di Amerika, tapi kita hanya kecil-kecilan saja ya di sini, jadi finance gitu. Semoga dari sini paham ya. Oke, kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham Airgas ya, yang mana hari ini ditutup menguat sebesar 5,30%. Kalau kita lihat di transaksi asing, ternyata ada akumulasi 400, 300 sama 100. Akhirnya ini lebih gede daripada distribusi pada tanggal 17. Overall ini berarti tandanya udah ada tanda pemantulan. Kita langsung saja ke saham Airgas ya. Airgas. Nah, and then ya di sini ada tanda break kecil ya. Oke ya, di sini kalau kita lihat Airgas ya, ini sebenarnya sedang berupaya dia itu bagaimana bisa bertahan ya, bertahan di nih strong resistennya itu di harga nih di sini. Bentar, kita rubah dulu ya. Nah, kita rubah dulu nih di 120 ya, dan coba kita bikin dari ini ya. Nah, ternyata strong resisten sebelumnya yang telah di break oleh Regas itu di harga 116, yang artinya sekarang Airgas sedang berupaya untuk kembali menembus di strong supportnya di 120. Karena ini akumulasinya kecil ya, yang masih ratusan ribu, tidak ada yang sampai 1 jutaan ya. Bagi saya kayak ini harus membutuhkan konfirmasi lagi dulu untuk di Airgas. Kedepannya kalau misalnya kita lihat ya, ini Airgas bisa kembali menuju harganya lagi ke atas. Oh, ini masih saham baru ya. Nah, berarti ini kita tarik dulu lah ya.
Nah, berarti ini Irgas kalau misalnya volumenya ini masih berlanjut dan bisa menembus, ya tentunya ini Irgas bisa menuju kembali ke harga 123 dan 126 ya, 126 ya. Nah, kita tandai dulu deh. Jadi itu untuk target Irgas ke depannya untuk dalam waktu dekat ini ya. Jadi ya tentunya dan kita harus membutuhkan akumulasi lagi ya lebih dari asingnya. Semoga besok konsisten naik lagi 500.000, 600.000 ya, itu baru bisa kita kembali. Karena ini bisa jadi ya nanti di 120 itu dia bakalan turun lagi ke 116, baru besok ke depannya ke 123 hingga ke 126 ya. Di situ untuk target Airgas ya. Misalnya nanti teman-teman bertanya ini SL-nya gimana Bang? Ya semoga aja ini tidak bisa kembali ya nembusnya itu di 112 atau di bawah 114. Jangan sampai tembus lah ya ke bawah nih. 116 ini sebenarnya udah titik supportnya nih. Oke, kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu ada saham LPPF. Nah, saham LPPF ini kan itu ada terkoreksi sebesar 0,29%. Walaupun di sini ada akumulasi asing sebesar 4 juta lembar. Walaupun kan kalau kita lihat di harga 3 hari kemarin kan ini distribusi besaran dan sedikit ada akumulasi dari asing yang mungkin ya akan membentuk swing ya, swing high-nya sedikit. Berarti ini udah mulai fase downtrend nih menurut saya. Mari kita lihat, tapi ya di sini kita udah update nih di jam 10.14 kemarin ya ini bahwa Departemen Store ya LPPF itu mengatakan bahwa memproyeksikan performa laba bersih pada kuartal 1 di 2025 ini lebih dari 600 miliar atau setara 72% laba bersih di 2024. Berarti ini manajemennya mengatakan bahwa ini akan rilis laporan keuangan yang lebih gede untuk di LPPF. Ini narasinya bagus nih, tapi semoga realitanya besok sesuai ekspektasi pasar ya LPPF ini. Kalau kita lihatnya, nah LPPF kemarin saya udah bikin ini supportnya itu di 1650 hingga 1720. Untuk area strong ini supportnya itu di harga 1615. Telah berhasil ditembus ya. Nah, ini sebenarnya namanya liquidity sweep ya. Nah, artinya untuk LPPF kalau bagi saya ini bisa di 1650 hingga 1720 kalau teman-teman pengen akumulasi. Dan untuk area taking profitnya teman-teman bisa kembali di 1825. Sehingga nanti kalau misalnya laporan keuangan itu sudah dirilis di akhir April ini atau di awal Mei ya untuk laporan keuangan di kuartal satunya ternyata sesuai yang dikatakan oleh manajemen tadi itu LPFF bisa kembali ya masif untuk pergerakannya dan akan adanya akumulasi yang lebih tinggi ya untuk di saham LPPF. Tapi jangan sampai berharap ini menutupin gap sepenuhnya di 1970. Jangan sampai berharap itu. Yang penting teman-teman ambil di area dekat inilah. Bisa di 1800 juga, ini juga bisa di LPPF ya. Semoga ini menjadi katalis yang positif untuk saham LPPF. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu ada saham MSIN. Yang hari ini dibuka menguat sebesar 7,29%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada sedikit akumulasi hanya 286.000 lembar. Nah, ya kita mari lihat saham MSIN. Oh, NMC ya. Nah, untuk saham MSIN ini kan selama ini dalam fase downtrend panjang dan ngelakuin yang namanya dead cat bonds ya. Nah, dead cat bonds tuh kayak gini teman-teman. Ini harganya downtrend ya. Ternyata ada ini ya breakout yang ternyata sedikit masif. Akhirnya market tuh atau pasar itu kan kayak merasa kayak bahwa ini harganya udah naik nih ya teman-teman semuanya ya. Ini harganya udah naik nih. Ini turun gitu kan. Naik gitu. Ternyata harga dibanting turun tuh tar gitu. Seperti kucing yang dilempar dari gedungnya udah mati kan terlontar lagi baru yang lanjutin jatuhnya lagi, itu namanya dead cat bonds. Ini udah terjadi di saham MSIN. Dan saya kalau misalnya ini trennya udah mulai dipatahkan ya, semoga saja itu kita tidak ini berharap sepenuhnya kan bisa kembali ke atas. Tetapi ya
Itu karena namanya dead cat bounce tadi, akhirnya ya ternyata teman-teman itu ditipu, akhirnya melanjutkan tren penurunannya ya. Itu untuk MACD ya kalau kayak gini bagi saya ya. Nah, hati-hati dulu lah, kita letakin area resisten support terkuatnya di sini lah. Nah, oke, dan kalau kita lihat dalam waktu ini, nah supportnya ini udah ada di harga 480, di harga yang sudah di break di hari ini. So kalau untuk kayak gini gimana sih Bang Ibal gitu? Kalau saya ya udah model yang gini saya belum tertarik lah gitu, karena kalau ada event-event gede baru bisa ya. Karena ini kedepannya bakalan membentuk sideways lagi nih ya. Ini polanya bakalan ngebentuk sideways lagi di sini MSCN ya. Nah, ngeri-ngeri juga nih saham-saham yang ada penghuninya nih guys. Jadi ya perlu berhati-hati lagi lah untuk di SMSIN ini ya. Saya juga baru ngecek nih. Kurang tertarik saya. Oke, kita ke saham yang keempat, yaitu ada saham XL. Ini kan kemarin merger tuh sama Friend, yang mana Friend itu sering bangkrut 1 triliun terus, minusnya itu laba dari Friend. Dan juga karena Friend itu merger sama XL, akhirnya CEO XL yang kemarin tuh pada stres, akhirnya beliau itu resign ya. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa ini XL tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi internalnya ya. Nah, hari ini juga nih kan terbukti ini didistribusi sebesar 3 juta. Kalau ditambahin yang kemarin itu udah 4 juta. Ya, walaupun di sini ada akumulasi, tandanya asing udah mulai keluarin barangnya di saham XL. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ternyata kan ini beneran nih, udah saya bilang kemarin, seandainya ini XL kan ada dua arah. Kalau misalnya dia ini bisa kembali naik, ini bisa ke 2440, tetapi bisa saja itu jatuh seandainya ini ada distribusi. Nah, kan terbukti kan, ini saya bilang berarti kemarin di tanggal nih ya, di 11 Maret ini udah mulai ya, saya udah memproyeksikan kejatuhannya. Ternyata kan benar ini. Walaupun itu membentuk low-nya itu di 2060, dan ini potensialnya ke depannya ini bisa ke 2020 kalau benar-benaran worse ya. Tetapi hanya di sini karena ini support terkuatnya ya, sampai di sinilah XL barang tuh bertahan. So kedepannya saya rasa ini XL ya, mungkin ya kalau misalnya ini akumulasinya ada dan kuat, itu bakalan bisa ke 2140, hanya 30 poin kenaikannya. Dan kalau misalnya kembali naik itu bisa ke 2200. So kalau udah seperti ini yang udah saya bilang tadi ya, masalah XL tadi yang sangat mengecewakan ya. Ntar saya gambarin, pindahin muka saya nih yang biar lebih keren. Nah ya, yang mengecewakan tadi ya, bentar, yang sangat mengecewakan berarti ini ya. Nah, yang mengecewakan tadi, aduh, bentar ya teman-teman ya. Bagi saya belum menarik lah bagi XL ya. Nah kan ini udah distribusi ya. So jadi kalau saya untuk DSL saya skip dulu lah, karena kita harus lihat dulu laporan keuangan kuartal 2 ini setelah XL merger sama Friend ya. Hati-hati ya, saya bilang Friend ini benar nggak menarik ya. CEO-nya udah cabut ya, jadi day trading atau scalping oke lah teman-teman. Tapi kalau untuk swing saya rasa XL ini skip dulu lah ya. Oke, kita ke saham yang kelima, yaitu ada saham Hoki yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,09%. Kalau kita lihat dari akumulasi, ternyata ada distribusi kecil sebesar 17.000. Udah, ini gede nih 40.000 nih, hati-hati nih ya. Asing udah mulai keluar nih untuk di Hoki. Ini Hoki ini saham-saham market cap-nya kecil nih ya. Jadi teman-teman harus lebih bisa inilah aware lagi ya. Nah, ini untuk saham Hoki hati-hati dulu ya. Ini bisa kembali turun lagi ke 81. Nih, hati-hati ini Hoki bisa terjun ke 81. Berarti ini di tanggal 17 kemarin, tanggal 17 ya. Oke, berarti ini orang lokal yang naikin. Bandar lokalnya. Jadi ya hati-hati lah teman-teman ya untuk saham ini ya, Hoki ya. Sebenarnya kedepannya ya Hoki ini bisa kembali ke 98 harganya hingga ke 97. Kan sudah nih ya. Di break ya, ini breakout dalam satu hari saja itu masif. Langsung ketutup di hari itu. Berarti kalau udah pola-pola kayak gini ini sebenarnya sangat-sangat riskan lah ya teman-teman ya. Ini saya udah kayak aduh ini bahaya nih. Nah,
Ini kita hitung ya dari harga 76 hingga ke 97, 27% dalam satu hari. Nah, dengan adanya distribusi asing ya, semoga saja kalau teman-teman pengen maksain ya, ini seandainya ini bisa kembali ditembus ya, ini bakalan bisa kembali naik lagi ke harga 108 ya untuk taking profit keduanya di saham ini hoki. Tetapi ya, kalau modelan candle seperti ini bisa kembali ke 81. So bagi saya ini belum menarik untuk di saham hoki. Tapi kalau misalnya tiba-tiba besok bandarnya mut-mutan dan pengen ngehajar sama Hoki ya bisa langsung naik ya. Tapi bagi saya kalau kayak gitu ya riskan gitu. Oke, kita ke saham yang selanjutnya, itu ke saham keenam, itu ada Harum yang hari ini terkoreksi 7,60%. Yang artinya saham-saham batubara ini karena ada kebijakan baru yang udah saya bilang IUPK ya, itu memberatkan saham-saham batubara hingga ya sangat-sangat membuat rugi karena ini menjadi beban ya. Saham mineral ya terutama. Jadi ini juga kemarin di hari Selasa berarti ini ada distribusi sebesar 18 juta. Ini gede nih daripada pada waktu-waktu sebelumnya nih. Di hari ini juga ya, di hari kemarin, di hari Rabu ini 6 juta. Hati ini. Oke, mari kita lihat saham Harum. Apakah di Harum ini ada aksi korporasi? Saya rasa ini nggak ada ya, sampai kok sebesar itu buang asing ya. Ya masih RUPS ya tanggal 27 Mei nanti ya. Nah, oke. Kita kembali lihat nih. Harum ya. Nah, ini polanya saham kayak saham hoki tadi nih saya bilang nggak. Berarti ini Harum bakalan bisa kembali menyentuh di harga ini di 740 hingga di 730. So hati-hati untuk Harum dulu lah. Kalau pengen maksain entry ya oke gitu kan. Nah ini polanya sama nih. Bisa jadi ini kembali polanya seperti saya bilang tadi, dead cat bounce tadi ya, naik gitu kan, ternyata dia ditarik lagi turun. Dan ini bisa jadi ke BTC seperti itu ya. Jadi ya perlu hati-hati lagi lah untuk konfirmasi ke depannya gini. Bisa jadi ini besok gitu kan. Terus harga emas kembali nembak lagi. Hati-hati. Saya bukan menakutin ya, karena ya itulah namanya market ya. Bukan saya yang gerakin, tapi saya memberikan peringatan. Makanya saya bilang untuk saham-saham emas yang teman-teman beli saham emas fisik ya, ya santai aja gitu. Jadi kita gak usah terlalu panik lah. Jual aja besok 5 tahun 10 tahun lagi gitu. Oke, ini untuk saham bot yang ke-8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Yang ke-7 itu menguat hari ini sebesar 0,87% dan hanya kecil lah distribusinya 1000. Berarti kalau udah polanya gini nih masih imbang nih asing keluar masuk ya. Oke, mari kita cek bot. Bot saham kapal. Ini mirip-mirip semua polanya. Ini kayak saham Adi waktu IPO nih ya. Nah, ini berarti mereka setara November kemarin ya 2024. Dan itu sudah melebihin ya harga dari IPO-nya. Berarti di sini saham bot, kita buka ya bot. Bot ini saham bot. Listingnya tanggal 12 November 2024 di harga 100 ya. Benar ya, di harga 100 ini ya. Nah, di harga 100 IPO naik dan ternyata harga paling low-nya itu di 69 ya di tanggal 18 Maret. So kalau kayak gini saya perlu hati-hati lagi lah untuk di saham bond. Yang penting kalau memang pengen teman-teman itu naik ya seperti polanya tuh kayak di saham Adi ya. Ya ini bisa nih area TP-nya itu di 141 kalau harganya itu masif ya. Nah, kalau misalnya harganya itu bisa masif dan memang kita bisa kayak udah nih ini aku yakin nih bakalan naik nih, so jadi aku all in gitu. Cuman perlu berhati-hati lagi dalam kondisi posisi seperti ini ya. Saham bot, nah ini saham baru nih, hati-hati lah. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin, it's okay gitu.
Oke, itu di saham bot ya. Terakhir itu ada di yang ke-8 itu ada saham Pani yang udah saya tawarin juga nih di teman-teman. Ada yang enggak, Mak? Kita analisa saham Pani gitu. Ini ya, nggak ada yang mau bahas Pani. Saya lihat dari kemarin padahal lagi rame juga tuh. Akhirnya ada yang request, ya udah kita bahas ya. Hari ini Pani naik sebesar 15,38%. GG juga di sahamnya Andri Hakim nih. Ada akumulasi 5 juta hari ini, kemarin 55 juta. Wow. Artinya ini Pani udah kembali rebound. Ya untuk Pani kemarin ya malah kebentuk gap ya. Pani ini hati-hati ya, ini bisa kembali lagi turun ke harga 10.200. Apakah dalam waktu dekat menutup, apakah dalam waktu jangka panjang baru tutup, saya nggak tahu nih. Karena yang gerakin saham bukan saya, tapi asing dan para orang lokal. Tapi kalau misalnya ini pergerakannya naik, ini bisa ke 13.275 hingga 15.000. Itu untuk Pani. Seharusnya teman-teman ini kemarin menonton video saya ya, itu udah mulai bisa nyicil nih di harga 8.925. Ya kan? Ini udah lama saya bikin loh. Seharusnya ini teman-teman udah profit 34%. Kalaupun TP ini bisa 49% dan hingga 68%. Ya, saya hanya mengatakan bahwa Pani ini sebenarnya udah lama saya lirik nih ya. Waktu saya udah bahas ini harga saham Pani kejatuhannya gitu. Nah kan, bener kan? Ini support terkuat dan di sini. Oke ya. Sayang sekali kalau teman-teman gak ikut. Oke lah, ke saham yang terakhir ke-9 yaitu ada saham BBTN yang hari ini ditutup menguat sebesar 4,66%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ya ini distribusi terus ya. Ini request terakhir teman-teman yang ini ya sama Abang Niko Huta Barat. BTN gimana Pak? Apakah ada kenaikan harga menjelang pembagian dividen seperti BBNI, BMRI dan BBRI? Mari kita lihat dulu ya, ini BBTN-nya kapan ya? BBTN. Untuk Corp Action itu dividennya ini ya lagi ongoing ya. Com date tuh tanggal 14 April dan ex date juga ini 15 April ya. Serius nih BBTN. Ntar. BBTN besok apakah ada kenaikan menjelang pembagian dividen? Jadi pembagian dividennya itu tanggal 25 April. Pas berarti di hari Jumat ya pembagian dividennya. Oke, mari kita cek dulu lah untuk BBRI kemarin. Pembagian dividennya 23 April. Ya, ini BBRI kita cek ya. 23 April. Ya beneran naik ya nih. Cuman kan ini didukung sama ISG ya. So, kalau untuk BBTN ya. Ntar kita kembali lagi di BBTN. Terus juga kita harus lihat dulu lah data untuk saham PBRI. PBRI di tanggal 23 April. 23 April ini BBRI walaupun didistribusi tapi harganya naik, artinya lokal nih ngangkat nih orang-orang kita nih ya. So untuk BBTN semoga saja ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi cara termudahnya bagaimana gitu ya Bang Iqbal gitu. Sesimpelnya aja kita lihat ini dividen di tahun 2024 kemarin. Payment date-nya itu kan di 15 Januari itu ya. 15 Januari 2025. Jadi kita lihat nih 15 Januari 2025. Oke, payment date ntar. 15 Januari 2025. Nah, ini 15 Januari beneran naik ya di BBTN ya. Nah, berarti ini kenaikannya itu ada sekitar 5% dalam satu hari. Kalau lanjut besoknya itu di 7%. So, kalau kayak gini BBTN ya, semoga itu bisa kembali naik ke 5% besok tanpa adanya penurunan dulu ke 880. Jadi kalau kayak gini BBTN ya kita tentunya harus mencari area taking profit terdekatnya dulu ya dengan cara Stervibo andalan kita. Nah,
Ini hampir disentuh nih. Nih. Terus yang kedua ini nggak sampai di situ lah. Oke, ini untuk BBTN. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 15 April kemarin ya untuk BBTN, kan ini beneran naik nih ya, tanggal 15 Januari 2025 saat pembagian dividen. Baru setelah itu dia mengalami penurunan, yang artinya ini kan ada sedikit kenaikan selama 2 hari itu 7%, di hari itu 5%. Nah, kalau kita hitung di hari Rabu kemarin ya, pembagiannya itu di hari Jumat nanti, saya rasa ya, Jumat ya, ini hari Kamis 24 BBTN. Tunggu, sorry, saya lupa. BBTN 25 April, sekarang 24. So, ya, kalau saya ya di BBTN ini ya, ini hitungan dari ini ya, kok sekarang ke area TP1 ini 4%. Kalau saya ini bakal masang 2 nih posisinya teman-teman ya. Bisa di 985 atau di 975 ya. Saya ulangin, 975, 985 hingga di harga sekarang di 1010 atau di 1015 ini bisa. Nanti area untuk TP-nya itu bisa di 1060 dengan melihat historical masa lalu ya. Tapi saya nggak yakin nih apakah ini beneran diangkat atau tidak. Semoga aja seperti itu karena historical itu mencerminkan pergerakan yang akan datang di masa mendatang ya. Itu untuk BBTN ya, so lumayan menarik bagi saya ya, tipis-tipis is okay untuk 1 hari aja gitu. Tapi apakah ini bisa lanjut terus? Ya kita lihat bagaimana pergerakan di BBTN besok gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya, and then ya terima kasih telah menonton video saya ini dan semoga teman-teman tetap stay tune, dan bagi yang belum bergabung di grup Telegram kita langsung saja join, diklik di bawah video saya ini ya. Nah, klik-klik tuh ya. Jadi follow juga Instagram saya kalau memang teman-teman itu pengen mendapatkan insight di luar yang ada di media sosial saya, karena saya di Instagram itu pure banyak teman-teman yang nge-DM dan bertanya yang akan saya selalu upload story di setiap harinya. Oke ya. So nanti kalau teman-teman bertanya apa linknya, ini bisa cek di bio Instagram saya, maupun saya juga ada link tree ya di grup Telegram saya ini. Nah nggak di sini ya, udah saya bagikan juga tadi ya guys. Oke ya. So jadi ya terima kasih telah menonton video ini saya ini. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga teman-teman selalu aktif ya. Jadi misalnya notifnya hidup malam ya, teman-teman bisa nontonnya tuh di pagi hari. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, and then seperti biasa, salam gacor.